Teman-teman opung semua, artis Dewi Persik kembali membahas tentang perseteruannya dengan Indasari yang merupakan mantan sahabatnya, mantan teman dekatnya yang dulu begitu akrab, tapi kini mereka berseteru. Kata Dewi Persik, ia tidak akan pernah berbicara fitnah tentang orang-orang yang memusuhinya. Menurut Dewi Persik juga, Indasari itu adalah teman yang berbahaya. Seberbahaya apakah seorang Indasari untuk Dewi Persik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik seperti aku di sini, agar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Dan seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe buat yang belum subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan di share video-video yang ada di channel ini. Dewi Persik kembali angkat bicara tentang perseteruannya dengan Indasari yang pernah menjadi teman dekatnya. Dewi Persik juga menanggapi tentang somasi yang dilayangkan oleh Indasari kepadanya. Kali ini Dewi Persik juga mempertanyakan apa alasan seorang Indasari mensomasi dirinya. Apakah karena kini Dewi Persik sudah menjauhinya? Dewi Persik beralasan kini ia takut untuk dekat-dekat lagi dengan Indasari. Karena menurutnya Indasari adalah seorang teman yang posesif seperti pacar. Dewi Persik juga menegaskan dirinya bukanlah seorang LGBT atau penyuka sesama jenis yang harus diperlakukan secara posesif. Sementara menurutnya Indasari itu sudah memperlakukan dirinya selayaknya seorang pacar. Jadi kata Kak Dewi Persik ini, Indasari itu kayak selalu posesif gitu, selalu ingin Dewi Persiknya itu deket-deket sama dia aja, nggak boleh deket sama yang lain. Ya karena itulah Dewi Persik merasa kok jadi kayak pasangannya gitu ya, jadi kayak pasangan sejenis gitu. Dewi Persik juga mengatakan bahwa dirinya punya privasi sendiri yang tidak semua orang harus mengetahuinya. Ya gak penting, selama bukan Allah yang ngatain aku gak penting. Sayangnya gue lagi ngurusin konser, gue gak mau ngurusin sampah. Orang yang julid itu adalah orang-orang yang putus asa. Kalian udah kenal gue kan siapa kan, ya udah. Mau ditunjukin apa kayak gak ada rahasia, gue mah gini-gini aja dari dulu. Gak takut gue. Jangan ngomongin yang bikin otak atau bikin kamu jadi gak maju. Sekarang tuh berkarya, bukan bersensasi. Kamu gak punya karya, kamu gak punya skill, hilang di tangan bumi. Orang diam itu bukan berarti kalah. Orang diam itu lagi mengatur strategi. Dia somasi saya kenapa? Saya takut, soalnya posesif banget. Saya soalnya bukan lesbi. Saya punya ruang privasi yang gak semua orang harus mengganggu saya gitu loh. Dewi Persik juga meyakinkan netizen bahwa ia tidak pernah memfitnah orang lain termasuk Indasari. Kata Dewi Persik, jika ia memfitnah orang, ia sudah jatuh sejak lama. Hal tersebut seolah menyiratkan bahwa apa yang dikatakan Dewi Persik tentang Indasari adalah benar adanya. Dewi Persik juga mengatakan bahwa ia dilarang oleh kuasa hukumnya untuk memperlihatkan bukti-bukti chat dengan Indasari. Dewi Persik juga mengaku kalau ia lebih pintar dari Indasari, karena semua bukti-bukti yang ia punya langsung ditunjukkannya kepada pihak kepolisian, bukan malah disebarluaskan. Meskipun sebenarnya kata Dewi Persik, ia juga sudah tidak tahan untuk memperlihatkan bukti-bukti tersebut kepada publik. Saya nggak pernah memfitnah orang. Kalau saya memfitnah orang, saya sudah jatuh dari dulu. Makanya Allah itu mempertahankan karir saya masih ada aja, karena saya tidak pernah memfitnah orang. Kalaupun saya tidak kasih lihat WA-nya, itu tidak boleh sama kuasa hukum saya, karena itu ada pasalnya. Karena ada antara temanku nangis-nangis kayak gitu, datuk gue kayak pacarnya aja. Gue lebih ada buktinya. Bedanya gue lebih pintar daripada dia, karena buktinya cukup untuk di kantor polisi. Buktinya bukan untuk disebarluaskan. Aduh, sebenarnya gue pengen liatin ya buktinya deh. Itu kan nggak boleh, karena bukti itu soalnya harus di kantor polisi. Gue berikutan gue. Ya kan nggak boleh menyebarkan WA, itu tidak boleh lepas. Dewi Persik juga menjelaskan alasan dirinya menyuruh Indasari untuk membuntuti kekasihnya saat berada di Bali. Kata Dewi Persik, Indasari saja juga pernah menyuruhnya melakukan hal yang sama, yakni membuntuti kekasihnya yang seorang tukang tarot. Jadi menurut Dewi Persik, hal itu adalah hal yang biasa terjadi untuk hubungan antar teman. Namun yang membuat Dewi Persik kesal adalah kenapa Indasari ini selalu menjelek-jelekan kekasihnya, Mas Ruli. Dewi Persik juga membantah kalau ia menyuruh Indasari untuk membuat status tentang Mas Ruli kekasihnya dan juga untuk melakukan wawancara dengan para wartawan. Menurut Dewi Persik, ia memang menyuruh Indasari untuk wawancara boleh-boleh saja gitu katanya, asalkan ada bukti videonya. Tapi kenapa Indasari wawancara tapi tidak menyertakan buktinya, kata Dewi Persik. Bahkan menurut Dewi Persik, Indasari jugalah yang menyuruhnya untuk ribut dengan Saipul Jamil dan ia juga dilarang untuk dekat-dekat dengan mantan suaminya itu. Yang membuat Dewi Persik kecewa adalah sesampainya di Jakarta, Indasari ini tidak pernah menunjukkan bukti tentang kekasihnya Mas Ruli. Kan Indasari ini dalam setiap wawancaranya dengan wartawan ia selalu mengatakan kalau ia melihat bahwa kekasih Dewi Persik Mas Ruli ini sedang bersama wanita lain. Tapi Dewi Persik sendiri sampai saat ini tidak pernah melihat bukti
dari apa yang dilihat oleh Indasari itu. Katanya Mamiya nyuruh, saya kalau aku nyuruh, misalkan suruh teman aku nih, dia waktu itu pernah nyuruh aku untuk mendamaikan pacarnya dia yang di situ tukang tarot di Sukabumi, nyuruh Mamiya aku datang. Emang salah? Gak ada yang salah. Tapi aku tidak pernah nyuruh dia untuk breaksekin orang, untuk ngata-ngatain profesi orang, membela saya, tapi overreaction. Ketika pacarnya dia si tukang tarot itu sering tuh sama mantanku, gak pernah brengsek-brengsekin dia loh. Jadi kalau misalkan kalian tanya, ya gue antar temen, di mana sayang, aku dia di Bali, di sayang, dia ada di situ, gak ada salah. Seperti dia nyuruh gue untuk masuk ke live-nya si tukang tarot itu. Salahnya di mana kalau aku nyuruh? Kan dia teman gue ketika itu. Tapi gue gak pernah nyuruh dia bikin status yang enggak, ada buktinya, ada video, screenshot gue untuk tidak wawancara. Gue nyuruh dia wawancara silakan, asalkan ada bukti video dan ada bukti CCTV. Nanti sayang, pas aku di Jakarta, aku akan kasih lihat sama Dewi sayang. Dia juga yang membuat aku sama Saiful Jamil ketika itu berantem. Ada buktinya chatnya. Aku tidak boleh deket-deket sama Saiful Jamil. Nah ketika nyampe di Jakarta gak ada buktinya. Nah kalau gue nyuruh dia, gue memang nyuruh dia sebagai temen. Misalkan dia macam-macam, fotoin aja kak, videoin aja. Salah, dia aja nyuruh aku datang ke tempat pacarnya dia, si tukang listrik, yang sampai gedung-gedungan di TikTok itu loh. Boleh pergi. Kalau misalkan di Bali, gue suruh dia bukan untuk berantem sama orang. Dewi Persik juga mengungkapkan alasan dirinya menjauhi Indasari adalah karena ia merasa mantan teman dekatnya itu adalah orang yang berbahaya. Dewi Persik juga tahu kalau Indasari ini sedang nyalek, jadi ia tidak mau dimanfaatkan namanya untuk kepentingan politik. Selain itu, Dewi Persik juga mengatakan bahwa kekasihnya Mas Ruli ini sudah siap melaporkan Indasari ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. Yang ada masalah orang yang mau nyalek kali, maksudnya dia gitu loh. Gue gak mau dimanfaatin untuk politik lah. Gue gak ada main politik-politikan. Bukti apa? Mana videonya? Mana CCTV-nya? Kalau cuma katanya ya kamu jangan percaya. Akhirnya aku mencoba untuk menjauh. Wah ini bahaya buat gue. Jadi WA itu nanti akan dilihat langsung oleh lawyer aku. Yang nyuruh dia ke Bali bukan aku. Kebetulan dia ada di Bali. Kak, si Mas Ruli ada di sini kak. Lu capture nama gue, lu fotoin gue, lu videoin gue. Dia aja aku WA-in, aku di blok. Lu maksudnya apa? Kalau lu mau nyalek, lu jangan kayak gitu dong. Mau cari suara jangan kayak gitu, itu gak benar. Yang bener yang apa adanya, gak nangis-nangis, ya gak nyalek. Gue dari dulu kerja, gak mau yang neko-neko. Misalkan gue gak mau berteman, kenapa dia mau? Ya urusan gue lah, gue mau berteman sama siapa. Dia ini marah-marah karena aku menghindar terus. Dia tuh pengennya nempel terus sama gue. Justru si pilot akan laporin dia ke kantor polisi. Sekarang bukti-bukti lagi disusun. Dewi Persik juga mengungkapkan rasa keberatannya karena menurutnya Indasari ini sudah terlalu banyak ikut campur urusan-urusan pribadinya. Dari dulu, aku tuh orangnya welcome sama siapa aja. Tapi gue gak suka kalau masalah pribadi gue, dia terlalu ikut campur, terlalu dalam. Dewi Persik lagi-lagi juga membantah kalau dirinya itu suka ke dukun seperti yang dituduhkan oleh Indasari. Dewi Persik pun juga berpesan kepada Indasari agar jangan sok tahu menudingnya suka ke dukun. Kalau misalkan dukun bisa bikin gua kaya, dukunnya dulu harus kaya Maharani. Segala sesuatu tuh pakai doa, sholat yang benar, jangan munafik. Gue sama siapa aja yang terserah gue dong. Gak ada percaya sama si pilot, gue gak ada percaya sama si pilot. Dia nggak ngapa-ngapain, jangan ngejelasin apa-apa. Ngeributin gue itu seneng banget gitu loh. Gue ada buktinya ya, dan ada rekamannya. Gue bikin status ya, gue ada buktinya. Bilang jangan wawancara, masih ada wawancara sih di TV kan di Alka udah. Mereka biarin dapat berita yang udah dari sosmed yang kakak kemarin itu. Dia tapi nyuruh kakak. Enggak, kan aku udah draft ada wawancara. Di sosmed kakak juga keras banget nih, kakak like itu karena pengungkapan kasus CCTV, kecuali kakak punya CCTV. Nanti kita tetap kalah karena aku bukan istrinya, walaupun cuma sekedar tunangan dan baru diputuskan. Di sosmed aja udah ramai, kenapa harus di TV gitu loh. Kecuali kakak siap butuh ada bukti CCTV. Masa sih kakak harus diajarin berulang-ulang, kan udah dikasih tahu kak. Ingat loh ya, aku gak pernah ngajarin kakak untuk ngomongin Ruli itu. Banyak lagi nih, pokoknya aku gak bisa liatin banyak lagi yang lainnya ya. Jadi aku tidak pernah menyuruh dia ya. Dia gak balas aku pakai ngechat. Pada kesempatan tersebut, Dewi Persik juga menjelaskan bahwa selama ini Indasari itu bukan bekerja dengan dirinya, tapi cuma sekedar mengintilinya kemanapun ia pergi. Dewi Persik juga mengatakan kalau dirinya adalah orang yang sangat welcome dengan siapapun yang ingin berteman dengannya, asalkan punya sopan santun. Dewi Persik juga menegaskan bahwa dirinya dengan Indasari ini tidak ada hubungan darah sama sekali. Tapi yang ia herankan mengapa Indasari ini selalu saja ikut campur urusan pribadinya. Tak lupa Dewi Persik kembali mempertanyakan apa sebenarnya prestasi dari seorang Indasari ini. Karena yang ia tahu selama ini Indasari dapat job menyanyi itu juga karena dirinya. Gue kalau ngomong apa adanya, gue gak pernah neko-neko, gue gak pernah aneh-aneh. Gue gak pernah sandiwara-sandiwaraan. Iya lah, buat cari simpati orang harus nangis-nangis. Emang diapain sama Dewi Persik sampai nangis-nangis? Gue pacarnya, nangis-nangis. Diapain sama gue, karena harusnya aslan itu Mas Ruli. Di fitnah gak ada videonya. Kalau sahabat emang ayamnya gak boleh kita tolong. Tapi bukan berarti diviralin dong. Gue berani, gue udah WA dia takut sama gue adik bro. Itulah pembahasan kita kali ini tentang perseteruan Dewi Persik dengan Indasari yang ternyata belum usai juga ya. Nah sebelum aku pamit, aku mengingatkan kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk di komen, like, share video-video yang ada di channel ini ya. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.